Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hambali Guru SKI di Mas Al Anwar Petanang Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEN 1 tahun 2023 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor induk mahasiswa 232111153 dan nomor peserta PPG 582071021279. Pada hari ini Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran real UKM PPG dalam jabatan tahun 2023 pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi periode kemunduran dengan tema Daulah Mughal di Madrasah Aliyah Swasta Al Anwar Petanang Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi. Berikut ini video pembelajaran real yang saya akan laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ya? Hadir. Coba dicek, ada yang nggak hadir nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Baik, untuk hari ini sebelum pembelajaran kita buat komitmen dulu ya tentang pembelajaran hari ini. Berdiri semua. Ya, silakan. Semuanya berdiri. Kemudian tangannya ke atas. Ke atas semuanya. Oke. Ya. Ke atas. Kemudian ke samping. Siap semuanya? Siap. Oke. Kami semuanya bersama-sama kami siap belajar. Kami siap belajar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan. Ista'iddu nu'dis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya naqra'u du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi Daulah Mughal, yang mana tujuan daripada pembelajaran Daulah Mughal hari ini yaitu kita akan mempelajari proses lahirnya daripada Daulah Mughal sebagai inspirasi untuk menumbuhkan sikap berani. Kelahiran Daulah Mughal itu akan menumbuhkan keberanian kita untuk melakukan sesuatu yang baik dan juga menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyati. Ya, setiap semuanya ya, termasuk saya dan juga kalian mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Pemimpin, dan setiap pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab atas yang diamanahi, yaitu dalam hal ini Daulah Mughal mendapatkan amanah sebuah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengurus masyarakatnya. Kemudian tujuan yang kedua ya, di dalam Daulah Mughal terdapat peradaban. Ilmu pengetahuan yang berkembang di sana, kemudian arsitek dan lain sebagainya, bangunan-bangunan itu kita jadikan inspirasi ya, inspirasi untuk kita
mengamalkan sikap yang inovatif dan kreatif. Bagaimana kok bisa mereka di masa itu sudah melahirkan kebudayaan yang menakjubkan sampai sekarang kita bisa temui bersama. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita di dalam materi Daulah Mughal juga terdapat nilai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, yang mana profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar Pancasila yaitu yang ingin kita capai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga bernalar kritis. Ya, kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu yang ingin dicapai keteladanan ataupun qudwah, ya, qudwatun hasanah, kemudian toleransi, tasamuh, sikap dinamis dan inovatif, tahawur dan ibtikar. Anak-anak, tadi Bapak lihat ada berita, ya, ada berita bahwasanya ada tamu, pemimpin kita dapat tamu dari konjen India. Mereka bertamu datang ke gedung DPR di Provinsi Jambi, ya, menyampaikan silaturahminya. Kemudian kata ketua DPRD kita, ya, dia menyampaikan Jambi ini mayoritas banyak menanam pinang dan komoditas pinang itu banyak diekspor ke India, ya. Nah, baik, pernah lihat film India? Pernah. Film apa yang kalian sukai? Syahrul Khan. Nah, tahukah kalian di India itu ada kerajaan ataupun daulah? Ya. Ada yang tahu? Tidak ada. Oke. Pernah dengar nggak nama kerajaan yang bercorak Islam di India? Ya, tidak ada. Kemudian di sana ada yang namanya Daulah Mughal, ya, Daulah Mughal yang bercirikan Islam, kerajaan yang bercirikan Islam, yang mana kerajaan ini berdiri di abad ke-15, lebih kurang seperti itu, ya. Di sana, ya, ada bangunan yang megah yang sampai sekarang bisa kita temui. Kalau kalian dapat rezeki dan juga bisa belajar di sana, kalian akan menemui peninggalan kerajaan Mughal tersebut, yaitu Taj. Nah, Anda sudah tahu itu kerajaan apa namanya, peninggalan dari kerajaan Mughal, yaitu Taj Mahal. Selain Taj Mahal apa lagi? Nah, ya, sungainya. Nah, itu di Mesir kalau Sungai Nil. Kalau di India, Sungai Gangga, ya, Sungai Gangga. Ya, selain itu apa lagi? Ya. Agra Fort namanya. Agra Fort itu bangunan yang berbentuk yang berwarna merah, ya, bangunan benteng dulunya itu, ya, bentuknya merah. Bayangkan dulu sudah ada warna, ya, udah ada cat yang berwarna merah, ya. Nah, kalau kemajuan yang bisa dilihat itu akan kita dapat berpikir bahwasanya sangat maju sudah, ya, kebudayaan di masa kerajaan ataupun Daulah Mughal. Selanjutnya Bapak ingin melakukan asesmen awal tentang materi kita hari ini, yaitu Daulah Mughal. Silakan kepada ketua kelas maju membantu Bapak memberikan LK ataupun kertas untuk kalian kerjakan. Ya, ini ditulis di sini nanti. Silakan bagi satu-satu. Nah,
Selanjutnya kalian tulis di situ ya. Yang pertama ya, nama. Ya, nama dulu ditulis, nama kalian, kemudian hari dan tanggal ya. Lanjut pertanyaannya ya. Pertanyaannya, apa yang kalian ketahui tentang Daulah Mughal? Ya. Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang Daulah Mughal? Dua, siapa raja-raja yang berkuasa? Yang ketiga, apa peninggalan dari Daulah Mughal? Oke, Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian mengerjakan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari sekarang 15 menit dikerjakan. Oke. Baik, untuk selanjutnya mari bersama-sama kita menonton video tentang materi kita hari ini, yaitu Daulah Mughal. Silakan disimak dan amati bersama-sama. Selamat menonton ya. Ini India, negeri terpadat kedua di dunia. Ada 1,2 miliar manusia yang menjadi penghuninya. India bukan negara kecil. Wilayahnya mendominasi kawasan Asia Selatan. Di India, saya sengaja menelusuri jejak budaya Islam. Meski minoritas, Islam berkembang pesat di sini. Salah satu situs yang tersohor adalah Taj Mahal. Taj Mahal berada di kota Agra, Provinsi Uttar Pradesh. Hari masih pagi, tapi pengunjung Taj Mahal sudah penuh. Setiap tahun lebih dari 6 juta pengunjung mendatangi tempat ini. Aturan ketat diberlakukan. Salah satunya pengunjung hanya boleh membawa kamera foto atau telepon genggam untuk dokumentasi. Barang-barang yang tak boleh dibawa masuk bisa dititip di loker. Biaya sewanya cuma Rp5.000. Subhanallah, Taj Mahal terlihat indah dan megah. Inilah yang membuatnya masuk dalam daftar keajaiban dunia. Nah, sebagai satu dari 7 keajaiban dunia, Taj Mahal ini disebut sebagai bangunan yang paling simetris. Jadi keempat sisi Taj Mahal itu bentuk, rupa maupun ukurannya sama persis. Taj Mahal adalah peninggalan kerajaan Mughal, sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di India. Pembangunannya dimulai dari tahun 1632 dan baru selesai 22 tahun kemudian.
Taj Mahal dibangun atas nama cinta. Salah satu Raja Mughal, Shah Jahan, mempersembahkan Taj Mahal bagi istrinya. Ia merasa kehilangan. Sang istri Mumtaz Mahal meninggal dunia saat melahirkan anak ke-14 mereka. Dan makamnya berada di bagian dalam gedung. Siapa sangka bangunan cantik ini menyimpan kisah duka di balik segala kemegahannya. Taj Mahal menempati area seluas sekitar 22 hektar. Dari sini kita bisa melihat aliran Sungai Yamuda. Inilah sungai yang memegang peranan penting bagi penyebaran agama Islam di India. Lewat Yamuna, Islam dibawa dan disyiarkan oleh para pedagang dari Turki, Afghanistan, juga Arab. Di kawasan Taj Mahal berdiri juga sebuah masjid agung. Bangunan ini didominasi dinding bata merah khas arsitektur kerajaan Mughal. Sebagian pengunjung Taj Mahal meluangkan waktu melakukan sholat di sini. Sayang, saya tak bisa melakukannya. Sebab di India, seorang perempuan tak lazim melaksanakan ibadah di masjid. Saat dinasti Mughal berkuasa, Islam menyebar luas di seluruh India. Peninggalan kerajaan ini tak cuma Taj Mahal. Saya mengunjungi satu tempat lagi, namanya Lodi Garden. Letaknya di ibu kota India, New Delhi. Taman Lodi meliputi area seluas hampir 100 hektar. Masjidnya diberi nama Bargumbar. Bagian dinding masjid dihiasi ukiran kaligrafi. Sementara bangunan makam keluarga kerajaan diberi nama Shish Gumbat. Islam telah menjadi bagian penting di India sejak abad ke-7. Jumlah pemeluknya di negeri ini terus bertambah. Kini sekitar 16,4% penduduk India adalah warga Muslim. Saya mengunjungi Indian Islamic Cultural Center di Lodi Road, New Delhi. Hidup sebagai minoritas, toleransi menjadi kunci utama untuk bisa berdampingan dengan damai. Umat Islam di India telah mempraktikannya, salah satunya pada ibadah kurban. Menyadari sapi adalah hewan yang disucikan umat Hindu India, warga Muslim memilih hewan lain untuk berkurban. So we can sacrifice our animals on Eid-ul-Zuha festival. There is no restriction. We don't slaughter any cow. We only slaughter sheep, goat, and buffaloes. In India, we have the freedom to practice our own religions. In India, there are so many religions, hundreds of languages, hundreds of religions, hundreds of communities. They live together. The beauty of the country is this, we are totally integrated. There is no fight between any of the communities.
Bergeser ke bagian tenggara India, inilah kota Aligarh. Berbeda dengan wilayah India pada umumnya, di kota ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Aligarh dikenal sebagai kota pendidikan. Suasananya jauh lebih tenang dibanding kota lain di India yang saya kunjungi. Banyaknya pelajar di Aligarh tak lepas dari keberadaan Aligarh Muslim University atau biasa disebut dengan AMU. Inilah universitas Islam tertua di India. Didirikan pada tahun 1875, Aligarh Muslim University dulunya bernama Mohammedan Anglo-Oriental College. Salah satu yang paling terkenal dari AMU adalah perpustakaannya, Maulana Azad Library. Perpustakaan ini menyimpan lebih dari 18 juta koleksi buku dan 55.000 jurnal. Selain terkenal dengan koleksi bukunya yang lengkap, perpustakaan juga memiliki banyak manuskrip kuno. Peninggalan berharga ini disimpan dalam ruangan khusus dan tak bisa diakses sembarang orang. Beruntung saya diberi kesempatan untuk melihat langsung. This is our manuscript division. We are having about 16,000 manuscripts. 16,000? Yes, more than 16,000. And these are the very rare manuscripts which have been displayed over here. And I'll be explaining you all the things one by one. Okay, printed from Rome. This is Manuskrip-manuskrip ini dibuat pada tahun yang berbeda-beda. Yang paling tua adalah sebuah karya kaligrafi Islam yang dibuat 1400 tahun silam. Mahabharata, translation by Birbal. This is translation by Abu. Manuskrip menarik lainnya adalah kaligrafi yang dituliskan di sebuah baju yang dikenakan bangsa Mogul saat berperang di masa lampau. We started printing machine. 50 condition. And they give to Melihat satu persatu karya Islami ini membuat saya berdecak kagum. Tak heran bila ini disebut-sebut sebagai harta karun Aligarh Muslim University. Meski berlabel Islam, sistem pendidikan di AMU mengadaptasi negara barat, yaitu Universitas Cambridge dan Universitas Oxford, Inggris. Namun nilai-nilai seorang muslim tetap menjadi prinsip utama di universitas ini. Hal itu tercermin dari kesederhanaan dan sikap para pelajar. You become a good doctor, you become a good engineer, you become a good bureaucrat, you become a good social scientist, whatever field you want to choose. But your roots are the cultivating Islamic values, which makes you a complete man, a rare human being. Aligarh Muslim University ini juga menjadi universitas favorit tujuan para mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di India. Nah, sekarang saya sudah janjian sama mereka. Agak mantap kan? Lebih dari 30 muda-mudi Indonesia menuntut ilmu di Aligarh Muslim University. Kita gabung ya. Kebanyakan berasal dari Sumatera. Ada yang sedang menempuh jenjang sarjana, banyak pula yang tengah mengejar gelar master. Bertemu dan bercengkrama seperti ini jadi obat penawar rindu kampung halaman. Terlebih jika tiba bulan Ramadan. Udah jauh berbeda sih Mbak kayak di Indonesia karena kan Aligarh itu mayoritas Muslim. Nah jadi suasana Ramadan dengan di Indonesia hampir sama dengan di Indonesia. Jadi kita sedikit diuntungkan sih sebenarnya kuliah di Aligarh. Jauh berbeda dengan di kota-kota besar seperti Delhi. Kalau di Aligarh pas Ramadan tajilnya ya sama sih sebenarnya kayak goreng-gorengan gitu juga, ada agar-agar, cuma ya rasanya berbeda.
Menjadi kaum minoritas jelas bukan perkara mudah. Tapi semangat untuk terus menjunjung nilai-nilai keislaman dalam hidup jelas wajib hukumnya bagi seorang muslim. Dan berpeganglah hanya pada Allah seperti yang tertera dalam surat Al-Imran ayat 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Jika kamu orang-orang yang beriman. Kalian sudah menonton tentang video pembelajaran, kemudian Bapak ingin kalian membaca Al-Quran surah Al-Imran ayat 3. Siapa yang ingin membaca? Oke, Dol. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Artinya, kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Baik, silakan kalian yang sudah dibaca oleh teman kalian itu, ada yang mau mengomentari ataupun menanggapi? Ya, tunjuk tangan. Ya, makasih. Bahwasannya umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Saya, Pak, kalau melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagus sekali tanggapannya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menanggapi itu. Oke. Silakan kalian membentuk kelompok ya, sesuai yang sudah disepakati sebelumnya. Kita bagi 3 kelompok ya. Silakan mulai dari sekarang. Buat terima kasih sudah membentuk kelompok. Kemudian ini Bapak berikan bacaan ya tentang materi kita hari ini. Silakan nanti kalian baca terlebih dahulu. Ya. Baca dulu, silakan. Ya, dan juga LK-nya nanti yang sudah Bapak berikan, kertas yang sudah Bapak berikan itu untuk lembar kerja kalian ya. Baik, sudah dapat semua ya per kelompok ya? Oke, silakan dikerjakan berdasarkan bacaan yang sudah Bapak berikan tadi ya. Menemanimu menulis kisah
Baik, karena kalian sudah selesai menyusun dan juga mengerjakan, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil kerjanya. Ya. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal. Inilah yang akan disampaikan oleh teman-teman saya, oleh Sister Zahra Tushita dan teman-teman. 1. Daulah Mughal dirintis Zahiruddin Muhammad Babur 1526 sampai 1530 Masehi. Ia adalah salah satu cucu dari Timur Leng. 2. Ayahnya adalah Umar Mirza, yaitu penguasa Pargana. 3. Pada tahun 1525 Masehi, Punjab langsung dikuasai oleh Babur. Ibrahim Lodi akhirnya berhasil dikalahkan. Baiklah, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Ya. Terima kasih. Kemudian silakan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan, maju ke depan, ya. Ya. Ya, maju ke depan semuanya. Baris di sini. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang Daulah Mughal. Ya. Yang akan dibawakan oleh Uktina Ayu. 1. Babur tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Humayun 1530 sampai 1556 Masehi. Akbar tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Sanjihan 1668 sampai 1658 Masehi. Jehandar 1712 sampai 1713 Masehi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kalian sudah mempresentasikan semua tugas per kelompok. Tadi sudah kita saksikan bersama-sama dan juga kita amati bersama yang sudah disampaikan. Selanjutnya, Bapak akan menyimpulkan dari pembahasan yang sudah kita lakukan, yaitu Daulah Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India, ya. New Delhi, ya, sebagai ibu kotanya. Berdiri antara tahun 1526 1858 Masehi. Daulah Mughal di India didirikan oleh pendatang dari Asia Tengah bernama Zahiruddin Muhammad Babur tahun 14, ya. Dia adalah salah satu cucu daripada Timur Leng, ya, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Kemudian masa kejayaan Mughal dimulai pada masa pemerintahan Akbar tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir 1605 1628 Masehi, Shah Jahan 1628 1658, kemudian Aurangzeb 1658 1708 Masehi. Setelah itu kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya, ya, dan mengalami kemunduran, ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi, ya, beberapa faktor. Ya, kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 beberapa faktor yang membuat kerajaan ataupun Daulah Mughal ini menurun. Selanjutnya kita melakukan refleksi, ya, tentang materi yang sudah kita pelajari, ya. Silakan dikerjakan itu pertanyaannya, ya. Pertanyaannya refleksi, jawabannya ya dan tidak, ya. Jelas apa enggak tuh? Nah, yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, ya, agar pemerintah berjalan dengan baik.
Sifat tersebut harus selalu melekat pada diri kepemimpinan agar menjadi teladan bagi rakyat. Ya atau tidak? Ya. Kemudian kematangan sistem pemerintahan Daulah Mughal teruji dalam waktu lebih lama. Benar apa tidak? Apa sebentar? Apa lama? Lama. Ya apa tidak? Ya, kemudian untuk membangun dan mewujudkan cita-citanya diperlukan sikap kreatif dan inovatif yang harus dikembangkan. Seperti halnya untuk membangun bangsa, Daulah Mughal telah menunjukkan kehebatannya dengan membangun sebuah istana sekarang menjadi salah satu warisan dunia yang bersifat benda, yaitu Taj Mahal. Ya? Ya apa tidak? Ya. Kemudian praktek toleransi antar umat beragama di masa kepemimpinan Jalaluddin Akbar memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam dan dunia. Ya? Ya, terima kasih. Mungkin itu yang perlu Bapak sampaikan tentang materi Daulah Mughal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada Bapak untuk kita diskusikan lebih lanjut. Dan untuk pertemuan selanjutnya, ya, pertemuan selanjutnya yaitu pembahasan tentang Daulah Syafawi. Ya, bisa dipaham? Bisa. Terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak minta kepada ketua kelas memimpin pembacaan doa kepada ketua kelas. Dipersilakan. Anak mau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb asri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Istaidu nutkis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktek pembelajaran real UKM PPG dalam jabatan yang sudah saya sajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.